Kemarin sudah kita simak di salah satu media YouTube bahwa Yoris diperiksa kembali ke Polda Jabar didampingi kuasa hukumnya. Nah, baik saudara, kita lanjutkan kembali pembahasan kasus pembunuhan Ibu Tuti dan Amalia di Subang, Jawa Barat ini yang sudah menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Teman-teman, dalam sebuah pemberitaan yang saya pantau selama ini, banyak sekali bermunculan saksi-saksi baru yang dipanggil oleh pihak kepolisian Polda Jabar, baik dari kalangan masyarakat dan juga mungkin ada obstruction of justice dari seorang perwira-perwira seperti itu yang sudah simak kita semuanya. Nah, teman-teman, dalam hal kasus Subang ini ternyata bukan pembunuhannya saja yang didalami oleh pihak kepolisian, akan tetapi yayasan didalami juga oleh pihak kepolisian karena di sana dugaannya ada sebuah korupsi atau pencucian uang. Benarkah seperti itu? Nanti kita sebagai warga masyarakat hanya bisa melihat biji dari sebuah masalah di pengadilan nanti. Nah, teman-teman, jika Ramdhanu nanti seorang justice kolaborator menceritakan apa yang dia lihat, yang dia alami, yang dia rasakan, yang dia lakukan selama itu dalam sebuah lingkaran perencanaan pembunuhan, maka nanti akan dibuktikan dengan alat bukti dan barang bukti semua ucapan yang dilontarkan nanti kepada hakim, yang dijelaskan nanti di pengadilan. Jika dia berbohong, maka akan berat. Ya, wajar. Publik sangat menilai tajam, menuai pro dan kontra. Saya simak di berbagai kolom komentar, ada yang sudah percaya 100%, ada juga yang belum percaya 100% atas keterangan Ramdhanu ini. Itu sangat wajar sekali, karena publik sangat menilai tajam dengan apa yang dilakukan dan juga yang diucapkan oleh seorang Ramdhanu tersangka ini di berbagai media YouTube dan juga media online lainnya. Nah, teman-teman, Polda Jabar sekarang ini mulai endus atau selidiki dugaan korupsi Yayasan Bina Prestasi Nasional yang menaungi SMA dan juga SMP di Serang Panjang, Subang, Jawa Barat ini. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Pol Surawan mulai menyelidiki kasus dugaan masalah korupsi yayasan. Ini banyak mungkin uang negara yang masuk ke sana, dana bos, atau juga mungkin siswa fiktif, hanya catatan doang, orangnya tidak ada, hanya gaib doang di sana. Ini lagi diselidiki oleh pihak kepolisian karena dugaan motivasi dalam hal kasus pembunuhan Ibu Tuti dan Amalia ini, yaitu adalah motivasi harta, kekuasaan, dan juga mungkin ingin merebut aset dari kedua korban ini. Itu dugaan masyarakat, itu bisa jadi terjadi, teman-teman. Nah, teman-teman, Direktorat Reserse Kriminal Umum ini menduga bahwa adanya korupsi dalam kasus pembunuhan Ibu Tuti dan Amalia. Dirkrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan mengatakan penyelidikan sedang dilakukan dengan pemeriksaan saksi-saksi. Kemarin sudah kita simak di salah satu media YouTube bahwa Yoris diperiksa kembali ke Polda Jabar didampingi kuasa hukumnya. Nah, ini tentunya teman-teman, polisi ini tidak main-main dan begitu sangat serius kita support terus, semoga diberikan kelancaran dan kemudahan. Sekarang sudah mulai merembet ke sana kemari tentang masalah hal kasus ini. Baik kasus pembunuhannya, penggelapan dana, atau korupsi, pencucian uang di salah satu lembaga pendidikan yang dinaungi Yayasan Bina Prestasi Nasional. Akhirnya, ya, saksi-saksi begitu ratusan yang diperiksa dalam kasus Subang ini. Barang bukti begitu banyak sekali dalam kasus Subang ini. Tapi meskipun sudah ada tersangka, 5 sudah ditetapkan oleh pihak kepolisian Polda Jabar, kita menyimak masih banyak lika-liku. Ya kan? Apa buktinya? Kemarin, 3 tersangka mengajukan sidang pra-peradilan, tapi ditolak hakim. Berarti hakim sudah 100% yakin bahwa 2 alat bukti yang didapat pihak kepolisian sudah pas. Semoga saja ada penjemputan cepat-cepat 3 tersangka yang belum ditahan, karena ini menjadi tanda tanya besar juga buat masyarakat ya. Kita semuanya, kenapa kok belum ditahan? Ya, kita serahkan kepada pihak kepolisian. Karena kita tidak tahu apa rencana pihak kepolisian, teman-teman, tentunya. Oke.
Menurut Kombes Pol Surawan, betul sekali sedang disidik sekarang. Nah, kemarin Yoris sebagai ketua dari yayasan ini muncul kembali ke publik di salah satu media YouTube bahwa diperiksa kembali terkait soal yayasan, yaitu dugaannya dana bos, korupsi dugaannya, terus dugaannya ada penggelapan dana, dugaannya ada siswa fiktif, hanya catatan doang, hanya jumlah doang, 100 sekian, tapi orangnya tidak ada, hanya gaib-gaib saja, kan seperti itu. Ini ditelusuri dan disidik oleh pihak kepolisian sekarang ini. Ini merembet ke sana kemari, teman-teman. Oke, menurut keterangan dari Kombes Pol Surawan, sudah ada sejumlah saksi yang dimintai keterangan, termasuk Yoris, yaitu anak pertama dari Yosep dan Ibu Tuti atau kakak dari Amalia, korban pembunuhan. Ini sudah cukup banyak katanya dia berperan di sekolah, menurut Kombes Pol Surawan. Jadi berperan sebagai apanya? Ya, yang kita tahu hanya ketua yayasan. Tapi jangan salah, kasus ini menyangkut dugaan-dugaan dari masyarakat adalah adanya motivasi harta, sakit hati, kekuasaan. Jangan salah, teman-teman. Mungkin dugaan-dugaan kita semuanya ada yang 100% benar juga, ada yang mungkin juga salah. Namanya juga analisa, melihat dari gambaran-gambaran yang sudah kita dapat. Bayangkan dari tahun 2021 sudah sudah ada di luar kepala kasus Subang ini, kan seperti itu. Tapi kalau kita tidak memberitakan dan kita tidak memviralkannya, maka kasus Subang ini bisa jadi tenggelam dan tidak terap ke media massa atau ke publik. Nah, saat ini, menurut keterangan Kombes Pol Surawan, polisi belum menetapkan tersangka dalam kasus ini, yaitu dalam kasus yayasan atau dugaan korupsi. Kombes Pol Surawan pun memastikan bahwa dugaan korupsi yayasan berbeda dengan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Jadi mungkin kasusnya dipisah, teman-teman ya. Kasus korupsi, kasus pembunuhannya. Tapi itu berkaitan dengan motivasi para tersangka atau para pelaku ini. Dugaan masyarakat begitu kuat sekali bahwa ini dugaannya adalah motif dari harta. Sekarang terbukti juga karena pelaku yang sudah kita lihat, para pelaku ini adalah orang-orang sangat begitu dekat dengan kedua korban. Ya, kita lihat saja dari dasarnya. Ada dasarnya dari siapa? Dari keterangan Ramdhanu. Kita tidak mengarang, ya kan? Keterangan Ramdhanu mengatakan bahwa pelaku adalah Pak Yosep, Ibu Mimin, Abi, dan juga Arigi, menurut keterangan Danu. Berarti benar, Danu siapa? Yosep siapa? Mimin siapa? Arigi, Abi itu siapa? Tentunya mengenal dengan kedua korban. Apalagi Pak Yosep adalah suami, Danu adalah keponakan, Mimin istri kedua dari Yosep. Otomatislah orang-orang dekat korban yang selama itu mereka bekerja di salah satu lembaga pendidikan, yaitu di sekolah bersama-sama, dan keluarga juga. Ada juga yang menganalisa mengatakan seperti ini adalah sebuah konspirasi keluarga tidak mau terungkap. Sebuah analisa yang saya ambil dari salah satu media YouTube, ada sebuah komentarnya, itu menarik sekali. Ini adalah keluarga yang tidak mau kasus ini terungkap karena ada sesuatu hal kepentingan di dalamnya. Benarkah demikian? Biji dari sebuah masalah akan kita simak nanti di pengadilan. Danu mengatakan dalam sebuah perencanaan maka akan dibuktikan dengan alat bukti dan barang bukti. Danu mengatakan A, karena dia kan sebagai JC, mengatakan A akan dibuktikan dengan barang bukti dan alat bukti. Mengatakan B, pelakunya si A, si B, si C, maka dia akan membuktikan dengan barang bukti dan alat bukti. Contoh, ya mungkin kita melihat prarekonstruksi dan juga rekonstruksi sudah begitu jelas. Apakah perencanaannya itu benar-benar di malam itu langsung melakukan? Begitu ketemu di Pecel Lele, apakah langsung melakukan? Apakah sebelum-sebelumnya, 3 bulan sebelumnya misalkan ketemu di Pecel Lele, apakah itu diambil singkatnya saja? Atau bagaimana? Intinya ini adalah sebuah perencanaan yang matang, mengatur skenario, kamu tugasnya sebagai ini, kamu tugasnya begini, kamu harus berbohong,
membuat sandiwara, dan masih banyak lagi, tentunya sang dalang yang mengatur seorang Ramdhanu ini. Akan tetapi lama-lama Ramdhanu juga mungkin bosan, dan Tuhan sudah membukakan hatinya, dan Ramdhanu sudah tidak ada rasa takut, akhirnya membongkar semuanya, dan terang benderang kasus ini. Kita semuanya dikagetkan dengan sebuah keterangan Ramdhanu bahwa ternyata yang disebutkan adalah orang-orang yang sangat dekat dengan kedua korban. Luar biasa teman-teman. Saya sangat kaget sekali, teman-teman pasti kaget. Oh, ternyata dugaan-dugaan kita selama ini kok tidak salah ya. 100%. Tapi wajarlah pro dan kontra di masyarakat. Ada yang percaya, ada yang juga belum. Itu wajar sekali teman-teman ya. Silakan teman-teman bebas berkomentar apapun itu. Sebuah analisa, sebuah apapun itu bebas berkomentar dengan saya. Intinya kita satu jalur lurus, yaitu mengikuti kasus Subang ini. Kita ikuti terus beritanya sampai mana. Semoga kasus ini cepat selesai, tuntas di tahun 2024 ini. Karena kita semuanya sudah geram sekali, sudah lama kali menunggu ya teman-teman. Ya, semoga P21 sidang, vonis sudah beres, bahas kasus yang lain. Begitu banyak sekali kasus ini teman-teman. Ya, bukannya saya juga tidak tidak bosan ya, maksudnya seperti itu. Akan tetapi ini penting sekali, kasus pembunuhan Ibu Tuti harus kita terus viralkan. Kalau berita yang lain sih banyak juga ya bahasan kita, akan tetapi fokus dulu sebelum kasus ini selesai. Terima kasih, bye-bye.